Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United dipermalukan Aston Villa dengan skor 3-1. Sementara itu ada Arsenal yang kembali memuncaki klasemen sementara. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Alphonso Davies mengalami cedera hamstring dan berpeluang absen membela timnas Kanada di Piala Dunia. Kita pindah ke kabar Inggris, ada Jurgen Klopp yang meminta manajemen Liverpool untuk mendatangkan pemain baru di bulan Januari nanti. Alphonso Davies terancam gagal mentas di Piala Dunia 2022. Alasannya karena pemain timnas Kanada itu baru saja mengalami cedera hamstring saat membela Bayern Munchen kemarin. Saat itu Davies terlihat meringis kesakitan sambil memegang pahanya. Hasilnya sang pelatih Julian Nagelsmann pun menariknya keluar dan digantikan oleh Lucas Hernandez. Nagelsmann menyebut kalau Davies mengalami cedera luka robekan di bagian pahanya. Namun kondisi selanjutnya masih menunggu dari hasil tim medis. Erling Haaland berhasil menjadi pahlawan Manchester City di laga kontra Fulham kemarin. Bomber asal Norwegia itu mencetak gol dramatis di menit akhir pertandingan. Namun tendangan titik putih Haaland itu mendapat banyak komentar dari berbagai netizen. Pasalnya penaltinya tersebut dianggap mudah dibaca oleh kiper lawan. Salah satunya dari ex pemain Manchester City Nedum Onuha. Onuha menilai kalau eksekusi penalti Haaland akan mudah dibaca seandainya nggak menambah variasi tendangan. Jurgen Klopp meminta manajemen Liverpool untuk mendatangkan pemain anyar pada Januari mendatang. Alasannya karena Klopp merasa nggak puas dengan skuad Liverpool saat ini. Dia merasa kalau badai cedera yang dialami skuad The Reds membuatnya harus memutar otak. Sebelumnya pada musim panas lalu Liverpool cuma mendatangkan 3 pemain saja. Salah satu diantaranya adalah Arthur Melo yang didatangkan dengan status pemain pinjaman. Sementara 2 pemain lainnya dibeli dengan mahar yang nggak sedikit. Arsenal kembali ke puncak klasemen setelah menekuk Chelsea di Stamford Bridge. Masih di laga yang sama ada Mikel Arteta yang memuji para pemain mudanya yang dinilai sudah dewasa. Arsenal meraih 3 poin penuh dalam laga derby London di pekan ke-15 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Gunners menekuk Chelsea dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal The Gunners dicetak lewat bek tengah mereka yakni Gabriel Magalhaes. Keunggulan ini pun bertahan sampai wasit meniup peluit panjang. Dan kemenangan ini membuat Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara. Anak asuh Mikel Arteta itu unggul 2 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Mikel Arteta memberikan komentar pasca kemenangan melawan Chelsea dalam laga derby London kemarin. Dia memuji para pemain muda yang tampil apik di laga tersebut. Menurut Arteta, pemain muda Arsenal saat ini sudah menunjukkan kedewasaan. Seperti diketahui, Arteta sendiri memang sering memberikan kepercayaan kepada para pemain muda. Hasilnya pemain tersebut terus mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Selain itu, skuad mereka juga kian solid dengan kombinasi pemain lintas usia. Manchester United dipermalukan Aston Villa asuhan Unai Emery dengan skor 3-1. Sementara itu di laga yang sama ada Cristiano Ronaldo yang marah-marah dan menjatuhkan salah satu pemain dari Aston Villa. Pekan ke-15 Premier League menjadi pekan paling mengerikan bagi Manchester United. Sebab skuad The Red Devil dipermalukan oleh Aston Villa dengan skor telak 3-1. Baru berjalan 11 menit pertandingan, Aston Villa sudah unggul 2 gol lewat Leon Bailey dan Lucas Digne. Setan Merah sendiri memperkecil kedudukan lewat gol bunuh diri dari Jacob Ramsey. Memasuki babak kedua, skuad The Villa kembali mencetak 1 gol lewat Jacob Ramsey di menit ke-49. Ini merupakan kemenangan pertama Aston Villa di tangan pelatih anyar Unai Emery. Terlepas dari hasil kekalahan Manchester United, bintang mereka yakni Cristiano Ronaldo terlibat cekcok dengan salah satu pemain Aston Villa yakni Tyrone Mings. Insiden ini terjadi pada menit ke-60 pertandingan. Saat itu Mings menjaga ketat Cristiano Ronaldo di dalam kotak penalti saat Manchester United melancarkan serangan. Berikutnya Ronaldo terlihat memeteng Mings hingga membuatnya jatuh tersungkur. Mengetahui kejadian itu, para pemain pun langsung sigap untuk memisahkan keduanya. Newcastle United naik ke peringkat 3 klasemen setelah mempermalukan Southampton dengan skor 1-4. Kita pindah ke hasil Premier League lainnya guys. Ada Liverpool yang berhasil mencuri poin di markas Tottenham Hotspur. Newcastle United melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-15 Premier League. Bertanding sebagai tim tamu, skuad The Magpies melibas Southampton dengan skor 1-4. 4 gol Newcastle dicetak lewat Miguel Almiron, Chris Wood,
Joe Willock, dan Bruno Guimaraes. Sedangkan gol tunggal Southampton dicetak lewat Romain Perraud di menit ke-89. Hasil ini pun memantapkan posisi Newcastle di peringkat 3 klasemen dengan menyalip Tottenham Hotspur. Mereka cuma terpaut 5 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Terdapat laga big match di pekan ke-15 Premier League yang mempertemukan Tottenham Hotspur dan Liverpool. Laga itu sukses dimenangkan skuad The Reds dengan keunggulan tipis 1-2. Di babak pertama, Liverpool sudah unggul 2 gol lewat brace dari Mohamed Salah. Berikutnya, Tottenham memperkecil kedudukan lewat Harry Kane di menit ke-70 pertandingan. Dengan begitu, Liverpool menyalip Fulham yang berada di peringkat 8 klasemen. Skuad The Reds yang mengemas 19 poin terpaut 7 poin dari Tottenham Hotspur yang berada di zona Liga Champions. Dan inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-15. Next ada Atletico Madrid dan Valencia yang gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang Espanyol dan Real Sociedad. Kita pindah ke hasil Serie A, ada Lazio dan Juventus yang berhasil menang atas AS Roma dan Inter Milan. Atletico Madrid melakoni pertandingan pekan ke-13 La Liga melawan Espanyol. Bertanding di Civitas Metropolitano, skuad Los Rojiblancos ditahan imbang dengan skor 1-1. Atletico Madrid sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol dari Sergi Darder di menit ke-62. Beruntung 16 menit setelahnya Joao Felix mampu menyamakan kedudukan untuk skuad Los Rojiblancos. Valencia gagal memetik 3 poin di pekan ke-13 La Liga menghadapi Real Sociedad. Pada laga tersebut kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Skuad Los Che sejatinya tertinggal lebih dulu melalui Hugo Joelaman di menit ke-10 pertandingan. Beruntung Samuel Lino berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-25. Skor ini pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang ini pun membuat Valencia kian merosot ke peringkat 11 klasemen dengan baru mengemas 16 poin. Villarreal bertanding melawan tamunya yakni RCD Mallorca di pekan ke-13 La Liga. Laga itu sukses dimenangkan sang tamu dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. 2 gol Mallorca dicetak lewat Vedat Muriqi di menit ke-32 dan Amad Diaye di menit ke-75. Sampai peluit panjang dibunyikan, Villarreal gagal menyerangkan 1 pun gol. Dengan kekalahan ini, skuad kapal selam kuning tetap berada di peringkat 8 dengan mengemas 18 poin. Sedangkan Mallorca berada di peringkat 12 dengan 2 poin lebih sedikit. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-13. Selesai mengalahkan Chelsea, bek tengah Arsenal yakni Gabriel Magalhaes mengejek Pierre-Emerick Aubameyang. Bek asal Brazil itu menuliskan tweet seusai pertandingan. Saat itu Magalhaes kesal dengan video TikTok yang seolah-olah menyindir Arsenal. Dalam video tersebut terdapat wajah Aubameyang dengan caption Arsenal nothing personal. Sindiran itu pun langsung dibalas tuntas Magalhaes. Lewat Twitter pribadinya dia langsung menuliskan London is red. AS Roma gagal meraih kemenangan dalam laga derby Roma menghadapi Lazio. Bertanding di Stadion Olimpico, Tammy Abraham dan kawan-kawan takluk dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Felipe Anderson di menit ke-29. Hingga peluit panjang dibunyikan, AS Roma nggak mampu untuk mencetak 1 gol balasan. Kekalahan ini membuat AS Roma harus keluar dari zona 4 besar. Sementara Lazio menyalip Atalanta dengan naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Juventus berhasil memenangkan pertandingan dalam laga big match melawan Inter Milan. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Nyonya Tua mengakhiri laga dengan skor 2-0. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri laga dengan skor imbang kacamata. Babak kedua baru berjalan 7 menit, Juventus berhasil mencetak gol lewat Adrien Rabiot. Di babak kedua, Nicolo Fagioli berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kemenangan ini membuat Juventus terus merangsek ke peringkat 5 dengan mengemas 25 poin. Dan inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-13. Paris Saint-Germain melakoni laga tandang melawan Lorient di pekan ke-14 Ligue 1 Prancis. Bermain sebagai tim tamu, skuad Parisiens mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2. PSG menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Neymar yang dicetak pada menit ke-9. Di babak kedua, Lorient berhasil menyamakan kedudukan lewat Terem Moffi di menit ke-53.
Beruntung 9 menit sebelum laga usai, Danilo Pereira mencetak gol kemenangan bagi skuad Parisiens. Hasil ini membuat PSG kian kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 38 poin. Dan inilah klasemen sementara Ligue 1 sampai pekan ke-14. Berita selanjutnya guys, Ivan Toney berpeluang gak masuk dalam timnas Inggris di Piala Dunia karena diduga tersandung kasus judi bola. Bicara soal Piala Dunia nih, ada supporter Jerman yang menyerukan untuk memboikot Piala Dunia Qatar. Menjelang Piala Dunia, striker Brentford yakni Ivan Toney tersandung kasus judi bola. Menurut laporan, Toney punya histori pernah terlibat judi sebelum mentas di Premier League. FA sebagai federasi memang melarang keras pemain yang memasang taruhan. Akibat kejadian itu membuat Ivan Toney berpeluang dicoret dari tim nasional Inggris. Dia pun akan memberikan komentar apapun terkait kasus yang menimpa dirinya. Padahal di musim ini Ivan Toney tampil gacor dengan telah mencetak 8 gol dari 13 pertandingan. Supporter Jerman kompak menyerukan untuk memboikot Piala Dunia 2022. Sejumlah supporter sudah mulai melakukan aksinya dengan membentangkan spanduk yang bernada protes. Pertama ada supporter Borussia Dortmund yang menyerukan aksinya di laga kontra Bochum kemarin. Saat itu mereka membentangkan spanduk besar yang bertuliskan boykot Qatar. Berikutnya ada supporter Bayern Munchen yang juga melakukan aksi yang sama. Mereka menuliskan kalau 15.000 orang lebih menjadi korban demi 5.760 menit sepak bola. Antonio Conte memberikan pujian kepada Rodrigo Bentancur yang di musim ini tampil apik. Conte menegaskan pemain asal Uruguay ini akan menjadi pemain bintang di masa depan. Mantan pelatih Inter Milan ini menyebut kalau Bentancur telah membawa perubahan besar di Tottenham Hotspur. Dia pun meminta sang gelandang untuk terus meningkatkan performanya. Sejauh ini Bentancur sendiri sudah memainkan 19 pertandingan di berbagai kompetisi. 13 laga diantaranya dia mainkan di Premier League, sementara 6 laga sisanya dimainkan di Liga Champions. Barcelona saat ini tengah mengincar pemain Crystal Palace yakni Wilfried Zaha. Sebab Xavi Hernandez ingin menjadikan Zaha sebagai pelapis Robert Lewandowski di ujung tombak Blaugrana. Kontrak Zaha di Crystal Palace sendiri akan berakhir di bulan Juni tahun 2023. Menurut laporan, winger Pantai Gading itu bakal angkat kaki dari Selhurst Park Stadium. Sayang peluang Barcelona memboyong Zaha ke Camp Nou diprediksi bakal sulit. Sebab ex-MU ini juga menjadi incaran raksasa Serie A yakni Juventus. Real Madrid dilaporkan ingin memperbaharui kontrak Marco Asensio. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sang winger bernegosiasi dengan klub lain. Al Real ingin mempertahankan Asensio karena masih dibutuhkan. Namun winger asal Spanyol itu baru akan bertahan seandainya dia mendapat jam terbang tinggi. Sejauh ini Asensio sendiri memang jarang tampil sebagai starter utama di musim ini. Hal ini bisa dibuktikan di mana dia baru dimainkan sebanyak 8 pertandingan saja di La Liga. Francesco Bagnaia berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP tahun 2022. Pembalap Ducati Lenovo tim ini berhasil merebut gelar setelah finish di posisi 9 pada seri GP Valencia. Francesco mengunci gelar juara setelah sebelum hanya membutuhkan 2 poin dari pesaing terdekatnya yang berasal dari Prancis yakni Fabio Quartararo. Selain itu gelar ini sekaligus mengakhiri puasa Ducati selama 15 tahun. Terakhir kali Ducati meraih gelar juara pada tahun 2007 yang saat itu diraih oleh pembalap asal Australia yakni Casey Stoner. Persisolo resmi menunjuk Leonardo Medina sebagai pelatih terbaru mereka. Di kabar penutup ada Elkan Bagot yang mencatatkan rekor yakni menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Piala FA. Persisolo resmi memperkenalkan Leonardo Medina sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Uruguay ini menggantikan Jackson F. Tiago yang sebelumnya resmi dipecat. Medina sendiri pelatih yang berpengalaman di sepak bola Asia Tenggara. Sebab pelatih berusia 25 tahun ini pernah menjadi asisten pelatih klub asal Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Saat itu dia sukses mengantarkan skuad Harimau Selatan menjuarai Malaysia Super League dan Liga Champions Asia. Seusai ditunjuk, Medina mengaku senang bisa bergabung ke Persisolo. Elkan Bagot berhasil cetak sejarah baru saat membela Gillingham FC. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil tampil di Piala FA.
Sejarah ini dibuat setelah Gillingham FC melakoni match pertama menghadapi sang tuan rumah Fylde. Saat itu Bagot gagal membawa Billingham FC meraih kemenangan. Sebab Billingham sendiri harus puas bermain imbang dengan skor 1-1. Hasil imbang ini pun membuat kedua tim menjalani laga ulangan di tanggal 16 November mendatang. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol debutnya bersama FK AS Trenčín. Saat itu AS Trenčín melakoni laga melawan sang tuan rumah MFK Tatra Liptovský Mikuláš. Witan yang memulai laga dari bangku cadangan berhasil mencetak gol perdananya di laga Slovakia. Gol Witan itu dicetak pada menit ke-83 setelah mendapat umpan tarik dari Samuel Kozlowski. Sayang gol tersebut nggak mampu membuat AS Trenčín memetik 3 poin sempurna. Sebab pada laga itu mereka harus puas bermain imbang dengan skor 1-1. Kompetisi Liga 1 dikabarkan akan segera bergulir dalam waktu dekat. Menurut sejumlah laporan media, ada 3 opsi tanggal dimulainya Liga 1 yakni 18 November, 25 dan 2 Desember. Akan tapi kompetisi ini digelar dengan sistem bubble dan tanpa kehadiran para penonton. Komisaris Arema FC Tatang Dwi Arfianto nggak setuju dengan format tersebut. Dia menyebut kalau itu akan memberatkan dan merugikan seluruh klub lainnya. Oleh karena itu Tatang menilai kalau Arema FC sanggup untuk menjalani hukuman tersebut. Guys, kita baca komentar ini dari Muhammad Abu Bakar. Semoga MU juara musim ini #GGMU. Gimana mau juara guys kalau tadi malam ngelawan Aston Villa aja kalah? Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.